Oke, saya udah rekam. Oke. Oke, selamat datang untuk Ferry juga di sini. Sip ya, udah lumayan. Sorry tadi aku nggak lihat notif juga. Ternyata kalian udah masuk duluan. Langsung aja tentang past perfect tense. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang recount text. Nah, itu ada relate-nya tentang past perfect dan simple past. Simple past, I think you have already understood ya tentang ini simple past tense. And today we will discuss about past perfect. This is the definition of past perfect tense. Aturan penulisan kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengemukakan kejadian yang telah selesai di masa lampau. Jadi konteksnya adalah masa lalu. Nah, kejadian ini sudah selesai ketika kejadian lain mengikuti kejadian ini. After I explain this presentation, you may ask some question ya regarding to this presentation. Penggunaan past perfect tense dapat diikuti dengan klausa lainnya. Klausa itu seperti kalau di bahasa Indonesia ada anak kalimat dan induk kalimat seperti itu. Jadi dalam satu kalimat dapat terjadi dua kejadian sekaligus. Nah, this is the example of the usage of past perfect tense. Biasanya past perfect combined with past tense. For example, I had arrived in town when suddenly you called me last night. So, because of we are talking about past, the combination should be about past also, like past perfect and past tense. Or the second example might be past perfect and past continuous tense. Past continuous here, I put it in the front of the sentence. I was showering when you had stopped the TV's program. Teman-teman, aku menggunakan combination of Indonesian and English language ya. Oke. Past perfect dan past perfect continuous. Misalnya I had stopped smoking. Di sini ada past perfectnya ya. I had stopped. Jadi ada had plus verb 3. Habis itu ada verb ini noun smoking ya. After you offered me cigarette. Offered di sini um, past perfectnya. Sorry. Di sini past tense. Oke. Nah, ini anggap aja past perfect dicampur dengan past tense ya. Kalau past perfect continuous itu nanti you have been offering me cigarettes. Ada have been-nya di situ. Nah, kan saya ralat. Oke, saya ralat sebentar. Di bagian ini aja. You have been offering. Nah, kalau ada have been verb ing, nah itu masuknya di past perfect continuous. Sorry, bukan have tapi had. Nah, had been verb ing. Nah, begitu. Had itu berlaku untuk subjek I, you, they, we, he, she, it. Semuanya pakai had. Back to presentation. Next, this is the past perfect form atau formula rumus selalu had dan past participle atau verb 3 ya. Nah, verb 3 itu ada yang regular verb, ada yang irregular verb. Kalau regular itu biasanya dia tinggal tambahin id atau di aja di belakang. Kalau misalnya yang irregular, dia berubah bentuk. Misalnya ada swim, swam, swam, drink, drank, drunk. Nah, itu irregular verb. This is the regular verb. She had arrived. Karena arrive makanya pakai id. Nah, sebelahnya, beside irregular verbs, we use gone instead of got, for example. Kan karena dari go, when, gone. Next, tentang past perfect time expression, penanda waktu ya. Kalau misal biar kita tahu, oh this is the sentence yang
include dalam past perfect form. Biasanya ada already, never, just, oh, I had just seen that film gitu before you showed me yesterday. Or marking time expressionnya bisa pakai by the time, after, before, until then. Nah, this is the most casual time expression yang keluar di junior high school seperti itu. Next tentang past perfect uses. An action that happened before a specific time in the past. As what I have mentioned before. I think you already understood. They had already scored before the 9 o'clock bird. Nah, ini ada conjunctionnya pasti before, after, while gitu. Past perfect usage ya. Contoh lainnya, he had worked very hard before he finally won. Nah, ini klausa pertama first, had worked, and then second clause-nya di sini ada simple past. Jadi bisa dikombinasikan dengan simple past gitu. Nah, ini past perfect example ya. Mike had finished his homework before he watched television. My mom had left before I woke up. Number 3, the snow had started to fall before Christmas Eve. Then the team had finished practice. Ini satu klausa juga boleh. Biasanya ada waktunya. And then she had never visited Africa before her trip in 2009. And Sam had seen the red car before he ran into it. Nah, teman-teman kalian bisa ini ya, bisa tugas kita hari ini dari presentasi hari ini dari Meet. Silakan kalian bisa foto dulu nomor 1 sampai 7. Nanti bisa dikerjakan terus bisa di WA ke WA-nya saya ya. Bisa dikirim. Halo? Halo. Halo ya. Ya, bisa mengikuti saya? Bisa. Kita Oke. tinggal dikirim aja berarti ya? Iya, sip. Oke. Oke, ini next. Saya kasih video supaya kalian bisa lebih paham tentang past perfect. Welcome back again into our channel Kampu English LC in our program teaching tutorial. Oke, kalau misal volumenya terlalu keras bisa kalian atur ya. Oke, langsung saja. Today's lesson is about past perfect. Karena banyak dari kalian yang request, Mr. Dia, selesaikan 16 tensesnya. Alright, that's your request. So, let's get started. So, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu form atau bentuk dari past perfect itu sendiri. The first is the form. Bentuknya, ingat, dalam menghafal tenses, teman-teman. Sebenarnya jangan fokus terhadap rumusnya, tapi fokus pada keyword atau password atau kata kuncinya di situ, yaitu di mana yang namanya past perfect itu menggunakan had and verb 3. Jadi syaratnya adalah past perfect itu ada had sama 3. Kalau nggak ada had dan nggak ada verb 3 itu bukan past perfect namanya. Oke? Okay? So, had verb 3, di mana semua subjek ini menggunakan had. Jadi nggak terikat sama IU, dash, berbeda seperti present perfect ya, di mana ada have sama has. Tapi kalau ini bentuk lampaunya dari have dan has itu has. Pasangannya 3. Dan jangan bingung karena saya cuma memberikan kata kuncinya. Jangan bingung untuk masalah interrogatif dan negatif karena gampang banget. Di interrogatif tinggal taruh had aja kalau mau menanyakan apakah subjek ini sudah orang ini saya, kamu, kita, mereka, laki-laki sudah ngapain di waktu lampau, dan had not untuk yang negatif tinggal tambahkan. Alright. Nah, jadi fungsi atau rumusnya, fungsi umum dari past perfect sendiri adalah untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau yang sudah selesai tapi di waktu lampau. Lah, terus bedanya sama
Present perfect apa sih? Sir? Oke. Benar kan? Baik-baik penjelasan saya. Langsung saja ke contoh yang pertama. So the first, kita bisa analisa dari contoh kalimat yang pertama ini. I had gone to Surabaya with my friend. I had gone to Surabaya with my friend. Saya sudah ke Surabaya dengan temanku. Ketika kalian menyampaikan I had gone to Surabaya with my friend, ini artinya adalah teman-teman, kalian sudah ke Surabaya, tapi diucapkannya setelah kalian tidak di Surabaya lagi atau sudah berada di mana gitu ya. Jadi I had gone to Surabaya with my friend, dan pada saat itu posisinya kalian sudah tidak di Surabaya. Berbeda sama present perfect. Kalau kalian I have gone to Surabaya with my friend, posisinya kalian masih berada di sini. Sama seperti kalau kalian I have eaten, oke, saya sudah makan, sama I had eaten beda. Kalau kalian bilang I have eaten, itu jangka waktunya masih pendek, dimana sekitar 2 menit, 3 menit, dan kalian masih merasa kenyang. I have eaten. Tapi kalau sudah I had eaten, kalian sudah tidak merasa kenyang lagi, maka pakailah past perfect. Alright? Nah, jadi seperti itu. I had gone to Surabaya with. Jadi itu fungsi yang pertama untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Fungsi yang kedua, kita analisa lagi dari kalimat yang kedua ini. I had done my homework before 9. I had done my homework before 9. Saya sudah mengerjakan PR sebelum 9, sebelum jam 9 maksudnya ya. Nah, jadi pada saat kalian menyatakan kalimat ini, itu artinya kalian tidak berada di jam 9 pada saat itu, tapi kalian sudah mungkin mengatakannya di jam 12. Jadi, I have done my homework before 9. Yang artinya fungsinya adalah untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi sebelum beberapa waktu di waktu lampau, sebelum beberapa saat, atau beberapa momen di waktu lampau. Sekali lagi, jadi pada saat kalian mengucapkan kalimat ini, posisinya atau waktunya kalian bukan di jam 9 lagi, tapi sudah berada di jam 12. Saya sudah mengerjakannya ya. Bahasa Indonesia lo ya. Oke, and for the third, kita analisa lagi dari kalimat yang ketiga. The little boy had fallen before I helped him. The little boy had fallen before I helped him. Seorang anak laki-laki kecil telah jatuh sebelum saya menolongnya. Nah, ini hampir mirip seperti tadi, tapi ini dengan konsep kejadian lain. Ada kejadian lain yang terjadi, di mana kita bisa mencocokkannya atau menyandikan tenses ini dengan simple past. Anak laki-laki sudah terjatuh sebelum saya menolongnya. Nah, jadi bisa disambungkan sama. Oke, halo teman-teman. Ini karena videonya putus-putus, maka saya akan share linknya dan kalian bisa nonton sendiri ya. Halo. Halo. Hai. Halo, halo. Nanti kalian nonton sendiri aja ya kalau gitu. Oke. Oke, garis besarnya udah tahu ya tentang past perfect? Udah. Yes. Nah, ini lanjutannya soal yang pojokan 8, 9, 10 sampai 15. Oke, udah difoto ya, Bennett? Udah. Yes. Oke, itu aja sih hari ini tentang past perfect tense. Apakah kalian ada pertanyaan buat pertemuan hari ini?